Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita belajar di tematik kelas 4 SD, tema 6 cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Hari ini kita belajar muatan ilmu pengetahuan sosial IPS ya. Manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Kamu bisa buka buku pena 4C-nya di halaman 36 ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengenal sumber daya alam atau SDA ya, beserta contohnya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Setiap sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. Sandang itu adalah pakaian, sandang itu adalah makanan, pangan itu adalah makanan, sandang pakaian, dan papan itu adalah rumah tempat tinggal. Misalnya padi yang dimanfaatkan untuk bahan pokok bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Emang ada yang selain padi makanan pokoknya ada, yaitu sagu, kemudian di daerah Papua sagu, kemudian ada nasi jagung di daerah Madura ya. Padi ditanam oleh petani. Petani sangat berjasa karena menyediakan bahan baku makanan ya. Ada di antara teman kamu yang orang tuanya sebagai petani. Wah, jasanya besar sekali ya. Sumber daya alam di Indonesia sangat beragam. Kenapa bisa seperti itu? Karena keragaman ini dipengaruhi oleh bentang alam yang sangat luas di Indonesia ya. Misalnya sumber daya alam sayur dan buah banyak didapat di daerah pegunungan atau daratan tinggi. Baik, kita buka bukunya halaman 37. Nah, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Kita singkat aja ya, sumber daya alam menjadi S-nya sumber, D-nya daya, A-nya alam. Ada dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mari kita lanjutkan. Nah, sebelum dilanjutkan, kamu siapkan ya. Siapkan dulu. Yang pertama, pensil sama HP Zoom-nya udah ya. Buku pena 4C-nya halaman 37, 38. Sudah siap semuanya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui apa contohnya? Ya, di sini ada yang pertama sayur dan buah-buahan. Ya, sayur dan buah-buahan ini untuk bahan pangan sehari-hari. Ya, untuk komoditi yang memiliki nilai ekonomi bisa dijual, ya, diekspor, diimpor, ya. Bahan baku berbagai olahan makanan seperti keripik, selai, dan manisan. Nah, itu sayur dan buah-buahan ya ada. Kemudian tanah liat ya yang memiliki nilai ekonomi, bahan baku kerajinan seperti tembikar dan denting. Ini bahannya dari tanah ya. Bikin gentong ya, bikin kendi, bikin pendil, bikin coet ya. Pot bunga dari tanah liat ada ya. Ini contohnya nih, pot bunga dari tanah ini untuk nanam sendal bolong, janda bolong. Selanjutnya, ada yang ketiga hewan. Hewan itu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Diambil telur, daging, atau susunya untuk diolah menjadi bahan makanan. Sapi perah diambil susunya, kemudian ini ada kambing diambil dagingnya, ya, kelinci diambil dagingnya, telur ayam diambil telurnya, ya, ayam diambil juga dagingnya untuk makanan. Tenaga, contohnya kerbau ya, untuk membajak sawah.
Kotoran kambing, kotoran sapi itu bisa digunakan untuk bahan pupuk organik. Ya, ini yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ada hewan, ada tumbuhan, ada juga tanah. Selanjutnya, yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya apa? Batu bara. Wah, batu bara ini batu dibakar menjadi bara yang sangat panas ya. Untuk apa? Bahan bakar untuk beberapa jenis alat transportasi seperti lokomotif di zaman dahulu kala ya. Kemudian ada bahan baku untuk industri baja. Kemudian untuk sumber energi pembangkit listrik. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya minyak bumi. Nah, bahan bakar mesin atau kendaraan. Kamu sering ngisi bensin ya, di pom bensin, nah, itu adalah minyak bumi yang disebut bahan bakar fosil. Dinosaurus jutaan tahun yang lalu itu mati ya bersama pohon-pohon tumbang, kemudian mengendap dasar tanah, tertumpuk sama tanah ketika gunung meletus, tertekan, diendapkan selama ribuan tahun, akhirnya menjadi batu bara dan minyak bumi. Buat apa juga? Minyak bumi juga bahan baku yang dapat diolah menjadi gas seperti LPG. Ini LPG melon yang warna hijau di dapur kamu itu berasal gasnya itu dari minyak bumi ya. Penghasil serat untuk bahan baku tekstil dan nilon. Oke. Jadi sumber daya alam itu ada yang diperbaharui, sumbernya dari hewan, dari tumbuhan, dari tanah. Ada juga yang tidak bisa diperbaharui, ya. Contohnya minyak bumi. Kalau dipakai terus-menerus, maka minyak bumi itu akan habis. Selanjutnya, ayo kita akan melakukan aktivitas. Jadi belajar di PS ini kita harus melakukan aktivitas. Kita lanjutkan, kita akan jalan-jalan. Siap? Kita akan terbang ke Banjarmasin, kota 1000 sungai. Karena kota 1000 sungai, maka di Banjarmasin itu ada namanya sungai terapung. Kok bisa gitu? Iya, floating market. Kayak yang di Lembang itu ada wisata floating market. Artinya pasar terapung, penjual dan pedagang ketemunya di sungai, di perahu. Ini ada ibu-ibu yang jualan gorengan, pisang, ya, pisang Kalimantan. Ada jualan topi, ya, cutting, ya. Baik, kita baca teksnya di halaman 37. Kamu perhatikan, ya, ditunjukin paragrafnya ya, halaman 37. Banjarmasin, kota 1000 sungai. Kota Banjarmasin adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin merupakan salah satu kota terpadat di Pulau Kalimantan. Selain itu, kota ini juga disebut sebagai kota 1000 sungai karena memiliki banyak sekali sungai. Bagi masyarakat Banjarmasin, sungai menjadi pusat kegiatan mereka, terutama kegiatan transportasi dan perdagangan. Kota Banjarmasin terkenal dengan pasar terapungnya, floating market. Pasar terapung adalah pasar tradisional yang aktivitasnya dilakukan di atas air sungai menggunakan perahu. Yuk kita buka halaman berikutnya, halaman 38. Biasanya pasar terapung mulai ramai sejak subuh hingga menjelang siang. Barang dagangan yang dijual berupa buah-buahan, sayur-sayuran, dan kue-kue tradisional. Keunikan pasar terapung menjadi salah satu daya tarik kota Banjarmasin bagi para turis dalam negeri dan luar negeri. Wah, jadi wisata ya sana. Belanjanya di sungai. Wah, asik sekali ya.
Baik, kita akan menjawab soalnya di halaman 38 ya. Jawablah soal-soal berikut berdasarkan teks Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Oke. Baik. Sampai di sini dulu. Selamat mengerjakan. Kita tutup ya. Membaca doa selesai belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wajidna ilma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody hands up. Bye bye.